Pimpinan DPRD Bali dorong Monumen Perang Jagaraga jadi pusat edukasi sejarah untuk generasi muda. Dr. Inyoman Sugawekori, pimpinan DPRD Provinsi Bali, mengunjungi Monumen Perang Jagaraga di Kecamatan Sawan Buleleng dan disambut oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Buleleng, Putu Karyaman Putra, pada hari Jumat 14 Juni 2024. Sugawekori menyoroti pentingnya peristiwa heroik Perang Jagaraga, di mana Buleleng bersama Jembrane, Badung, dan Klungkung mempertahankan martabat melawan Belanda. Sugawekori menekankan pentingnya menanamkan semangat perjuangan kepada generasi muda dengan memanfaatkan monumen ini sebagai sarana pendidikan sejarah. Putu Karyaman Putra mengapresiasi inisiatif Sugawekori dalam pembangunan monumen yang dimulai pada tahun 2017 dengan anggaran provinsi sebesar 15 miliar rupiah. Ia juga menggarisbawahi perlunya kegiatan restorasi dan kolaborasi dengan berbagai dinas serta pemerintah desa untuk menjadikan monumen ini sebagai destinasi wisata edukatif. Karyaman berharap dukungan dari pemerintah provinsi dan pusat untuk memaksimalkan fungsi monumen ini dalam menanamkan nilai-nilai perjuangan kepada generasi muda Buleleng. Dalam rangka kunjungan hari ini ke Monumen Jagaraga, Monumen Perang Jagaraga, ini jujur sangat diharapkan sekali oleh masyarakat Buleleng, di mana mengatur intervensi, mengatur daripada Monumen Perang Jagaraga ini, Pak. Pak, kedatangan hari ini, Pak, tadi Pak Kadis sudah berbicara apa langkah-langkah Pak sebagai satu pimpinan DPRD Provinsi Bali, Pak. Jadi sebelumnya saya ingin sampaikan bahwa di Buleleng ini pernah terjadi suatu peristiwa bersejarah yang sangat heroik, yang sangat kita banggakan, bahwa di sini pernah terjadi perang regional pihak Buleleng, kerajaan Buleleng melawan Belanda atas penolakan dari Patih Cilantik terhadap keinginan Belanda memaksakan kehendak kaitannya dengan hak tawan karang. Harkat dan martabat Buleleng itu dipertahankan melalui Perang Jagaraga ini. Perang Jagaraga ini adalah perang yang besar, regional. Jadi 12.000 prajurit Buleleng dibantu oleh Jembrana, Badung termasuk Klungkung, ini bertahan di sini, bersatu padu. Kemudian banyak korban di pihak Buleleng beserta pendukungnya, tapi tidak sedikit juga di pihak Belanda. Belanda memerlukan 2 kali ekspedisi dalam perang ini. Oleh karena demikian, maka sudah sangat layak seluruh masyarakat, generasi muda kita ditanamkan jiwa untuk bangga, untuk menghormati, untuk bisa meneladani perjuangan kepahlawanan dari Patih Cilantik dan seluruh masyarakat Buleleng pada saat itu. Oleh karena itulah pemerintah daerah sejak tahun sebelum 2016, pemerintah Buleleng berencana untuk membangun monumen ini, tapi tidak pernah terwujud karena keterbatasan anggaran. Jadi suatu ketika sekitar tahun 2016 saya mengadakan reses di kantor Kepala Desa Jagaraga. Adalah keluhan dari kepala desa untuk bagaimana agar monumen ini bisa dibangun, didirikan. Akhirnya kami koordinasikan dalam reses kedua dan ketiga, ternyata ini adalah tanah milik Pemda Buleleng yang kemudian sudah tentu tidak bisa dibangun secara langsung dari anggaran provinsi. Akhirnya kita mengambil jalan tengah, anggaran dinas pendidikan dibawa ke sini, anggaran dinas pendidikan yang dibawa ke sini ditutup oleh BKK provinsi sebesar 15 miliar. Sehingga tahun 2017 itu sudah mulai bisa dibangun dan sekarang berdiri seperti sekarang ini. Saya melihat, saya senang karena Kepala Dinas telah melakukan pemeliharaan perawatan yang baik terhadap monumen ini. Tetapi yang kurang adalah belum dimaksimalkannya monumen ini dikunjungi oleh kalangan generasi muda kita. Misalnya anak-anak TK, anak-anak SD yang jiwanya masih
murni, masih bersih, seharusnya kita isi mereka dengan nilai-nilai perjuangan, sejarah perjuangan yang sangat heroik di Buleleng ini. Dan kami mengimbau kepada Bapak Kepala PJ, termasuk dinas terkait, terutama dinas pendidikan, maksimalkanlah, manfaatkanlah monumen ini. Untuk apa? Untuk membangun jiwa, semangat, nilai-nilai perjuangan para pahlawan kita. Kita membangun masyarakat Buleleng ini adalah pasti dalam dua hal. Membangun jiwanya dan membangun badannya. Jadi membangun badannya bisa dengan fisik, olahraga dan sebagainya. Jiwanya, jiwa nilai bangga untuk menjadi seorang putra Buleleng yang leluhurnya adalah seorang pejuang. Ini perlu ditanamkan dan sarana itu sudah ada di monumen ini. Masih ada yang kurang. Ini perlu dilengkapi. Nah, ini perlu bantuan dukungan anggaran dari Pemda Kabupaten. Kalau memang kabupaten tidak mampu atau kurang anggarannya, silakan bisa diajukan ke provinsi. Jadikan ini sudah indah luar biasa, tapi harus dimanfaatkan semaksimal mungkin. Kami memberikan dukungan sepenuhnya, dan anak-anak TK, anak-anak SD di seluruh Buleleng ini penting untuk memahami ini, melihat diorama, kemudian dijelaskan makna nilai-nilai luhur perjuangan, kemudian nilai-nilai kesejarahannya, nilai-nilai kepahlawanannya. Ini perlu dibangun sejak mereka dini. Itulah gunanya fungsi monumen ini didirikan. Oleh karena itu kami mengimbau maksimalkan monumen ini untuk membangun jiwa masyarakat Buleleng, dan terhadap yang masih kurang, mari kita bantu bersama-sama. Misalnya di diorama dilengkapi, bisa lebih banyak lagi. Kemudian juga di luar diberikan tempat untuk bagaimana masyarakat memahami, mengekspresikan perjuangan dan pertempuran itu ada di sini. Tahun 1849 banyak sekali korban, termasuk Brahmana yang langsung ikut bertempur. Jadi itulah harapan kami, yang kebetulan kami menginisiasi pembangunan monumen ini selaku pimpinan DPR saat ini, dan mudah-mudahan ke depannya monumen ini bisa lebih menarik, lebih dimanfaatkan untuk kepentingan membangun jiwa masyarakat kita untuk cinta terhadap bangsa dan negara. Terima kasih. Ada yang disampaikan? Ya, yang saya ingin sampaikan, yang ini sudah semua tadi, tapi yang ingin saya sampaikan, apa yang dilakukan Pak Kades sudah kami ucapkan terima kasih. Jadi kemampuan beliau memelihara, menjaga, tapi mengembangkan belum bisa karena anggaran terbatas. Oleh karena demikian, mari dibantu oleh Pemda Kabupaten, termasuk juga provinsi, termasuk melengkapi. Bila perlu ya, silakan dibuat dalam satu FGD ya, dengan kerjasama dengan adat. Pengelolaannya desa adat, buatkan diskusi-diskusi gimana polanya, kemudian nanti buatkan peraturan bupatinya, sehingga lebih hidup, lebih ramai kelihatannya. Kemudian di luar itu misalnya ada tempat-tempat jualan kreatif masyarakat dan sebagainya. Ini potensinya besar, Pak. Besar ini kalau memang dilakukan secara koordinasi. Misalnya Dinas Pendidikan mengimbau kepada TK-TK yang ada di seluruh Buleleng ini, SD, SMP dan sebagainya, termasuk mahasiswa juga yang jurusan yang terkait misalnya. Kalau itu dilakukan secara koordinasi, ini akan bisa hidup ini itu loh. Ya, saya kira demikian. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Kami patut bersyukur karena beliau bisa hadir di wilayah kami, khususnya di tugas pokok fungsi di Dinas Sosial yang memelihara, merawat monumen-monumen yang ada, yang ternyata ini adalah merupakan inisiasi beliau yang sudah bisa dikatakan sangat bermanfaat untuk generasi ke depan. Sehingga dalam kondisi kami dalam memelihara, merawat, perlu ke depan perlu ada kegiatan-kegiatan restorasi, penguatan nilai-nilai dengan pola-pola yang sesuai dengan kekinian, sehingga masyarakat lebih paham, lebih tahu apa maksud tujuan dibangunnya ini, dengan cara berkoordinasi kerjasama antar OPD yang ada, apakah itu Dinas Pendidikan, Dinas Kebudayaan, Dinas Pariwisata, ataupun OPD terkait, dan salah satunya juga adalah mendukung tentu adalah pemerintah desa.
Jadi kami sebenarnya sebelum setahun yang lalu kita udah merancang dengan pemerintah desa untuk mendorong tempat ini menjadi destinasi wisata desa, sehingga mereka pun bisa berkolaborasi dengan kami, baik itu dalam pemeliharaan termasuk juga penguatan informasi komunikasi. Di samping itu adalah penguatan SDM. Jadi kalau dari pemerintah desa ikut sebagai pemelihara sekaligus untuk sosialisasi informasi dan orang-orang datang bisa menjelaskan, apalagi diperkuat dengan bisa berbahasa Inggris atau berbahasa luar, sehingga mempercepatlah apa yang menjadi pelayanan kami di sini. Jadi ke depan itu yang kita program, yang tentu mohon dukungan dari baik itu provinsi termasuk juga Pak Wakil dari DPRD provinsi, kelangsungan kami agar lebih diperhatikan kembali seperti itu. Nah, di samping harapan Pak, ada hal-hal yang Pak sampaikan baik pemerintah daerah maupun provinsi dan pusat juga Pak. Jadi kalau kami dari pemerintah daerah selalu memperkuat nilai-nilai perjuangan yang ada di Kabupaten Buleleng. Salah satunya adalah kami diberikan biaya anggaran untuk memelihara dan perawatan. Namun tentu untuk mengikuti perkembangan kan perlu ada style gaya yang lebih cepat yang bisa diterima oleh masyarakat. Sehingga pemerintah provinsi pun kiranya bisa mendukung kami termasuk pusat agar keberadaan kita ini lebih diketahui lah, lebih luas lagi. Dari kehadiran baik dari Arsip Nasional pun sudah pernah ke sini. Dari stasiun TVRI juga pernah ke sini. Itu adalah salah satu upaya kami supaya lebih memperkuat informasi komunikasi di bidang nilai-nilai monumen yang ada di Jagaraga seperti itu. Nah, mudah-mudahan ke depan kita akan terus mohon dukungan sehingga lebih menukik lagi, sehingga keberadaan kita ini di samping dilengkapi diketahui oleh masyarakat luas. Terima kasih Pak.